Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 050281164 dari UPPJJ UT Malang. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum ketiga dari mata kuliah basis data. Untuk tugas ketiga ini, kita disuruh untuk melakukan praktikum transaksi dan juga melakukan praktikum basis data terdistribusi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 ini berdasarkan panduan BMP MSIM 4206 mata kuliah basis data yang sudah diberikan di e-learning. Nah, langsung saja. Di sini pertama kita buka exam control panel, lalu kita start Apache dan MySQL, lalu selanjutnya klik admin pada MySQL. Nah, di sini langsung saja. Nah, di sini saya akan menggunakan database dari tugas 2 sebelumnya, yaitu terkait dengan tugas 2 yang berisi tentang rumah sakit. Langsung saja, pertama kita masuk ke bagian tugas. Lalu kita pilih routine. Nah, di sini kita coba untuk yang dari database tugas 2 yang kemarin. Ini kita pilih routine. Lalu kita pilih create new routine, terus kita pilih nama, seksi 1, ini begin. Kita pilih. Nah, ini sudah bisa ya, sudah tersimpan. Lalu kita lanjut untuk ke transaksi 2. Kita hapus ini dulu. Ini dulu.
Nah, ini otomatis ini bisa ya. Nah, ini kalau kita lihat di data pasien, Mario itu nggak ada, tapi ini setelah kita tambah, ini sudah bisa, sudah masuk di data pasien ya. Lalu seperti ini kalau kita eksekusi, Mario ada di ID pasien, tapi jika di sini di daftar pasien yang biasa itu tidak ada karena tidak kita komit. Lalu kita buat, misalkan kita buat yang komit ya, kita nah lalu kita coba ini kita beri nama Marsha, alamatnya Bogor, lalu berjenis kelamin perempuan. Di sini kita beri buat komit. Lalu coba kita kirim. Nah, seperti ini sudah berhasil. Sekarang kita coba di daftar pasien. Nah, lalu kita coba eksekusi. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, ini langsung masuk ke 6 ya untuk Marsha dan Bogor. Nah, kenapa yang Mario tadi tidak di sini, tidak ada di daftar yang ini? Karena yang transaksi 1 yang Mario tadi tidak kita komit. Jadi di sini tidak akan ditampilkan karena tidak kita komit tadi. Oke. Untuk selanjutnya kita buat transaksi yang ketiga, yaitu tentang sebentar. Ke nomor, untuk nomor IP-nya kita berikan nomor 7 begitu, lalu kita beri nama Friska dengan alamat Malang. Lalu kita kasih callback, lalu kita berikan titik koma sebagai penutupnya, kita kirim. Nah, ini sudah berhasil. Kita eksekusi dulu atau bisa di call. Nah, seperti ini. Friska ada, tapi kita coba di pasien. Di sini Friska tidak terbaca karena Friska terbentuk dengan
rollback-nya itu tadi. Nah, di saat datanya sudah ada commit, tapi sebelum commit ada rollback, maka datanya tidak akan muncul di daftar pasien atau di daftar yang sudah kita buat karena terpentok dengan rollback-nya ini. Jadi rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Gitu. Untuk selanjutnya di sini ada checkpoint. Checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi data yang akan kita buat itu akan berada di titik terakhir untuk disimpan. Kita tambah login, kita beri nama transaksi 4, lalu untuk parameternya kita hapus dulu. Di sini saya akan memberikan nama save point. Jadi data ini akan saya anggap sebagai poin 1. Kita copy saja. Di sini kita pakai rollback. Itu save point 1. Lanjut kita ke poin yang ketiga. Di sini saya akan memberikan 9 LC dengan domisili Surabaya dengan kelamin laki-laki. Di sini saya akan memberikan ID pasien 10 dengan nama Resti Bogor dan Bandung perempuan. Lalu untuk nomor 11 ini kita berikan nama Budi, domisili Bogor dengan kelamin laki. Ini kita kirim dulu. Nah, bisa ya. Lalu kita eksekusi. Nah, di sini sembilan dan 11-nya ada, tapi nomor 10-nya tidak ada. Sekarang kita coba cek di pasiennya dulu. Nah, di sini 9 dan 11 ada,
nomor 8-nya tadi nggak ada, dan nomor 10-nya tadi juga nggak ada. Oke. Nah, ini tadi. Nomor 9-nya ada karena kita tadi save point yang tadi ya. Nah, untuk nomor 10 ini kita tidak ada karena tadi kan kita rollback. Jadi ini nggak bisa kesimpan karena itu mentok sama rollbacknya. Dan untuk nomor 11-nya ini kan nggak ada karena ini bakal kembali ke rollback to save point 1, jadi akan kembali ke poin 1. Kemudian untuk yang putih ini lalu untuk nomor 4-nya di sini ada trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Nah, untuk membuat trigger ini kita akan membuat IRD baru. Kita copy ini dulu. Nah, di sini kita pilih SQL. Kita ini buat nah, seperti ini. Nah, ini untuk di sini ada transaksi obatnya. Kita salin dulu ini, lalu kita tempel di sini. Ini titik kecil. Ini. Lalu jangan lupa kita tekan titik koma. Selanjutnya coba kita kirim. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk tabel obatnya dan transaksi obat.
Di sini kita disuruh untuk mengecek apakah tabel obat itu sudah berhasil. Kemudian kita bikin relasi tabel dari data-data itu di bagian desain. Kita lihat transaksi obat di struktur. Selanjutnya ID pasien dan ID obat kita ID pasien dan juga ID obat kita beri indeks. Nah, seperti ini sudah bisa. Selanjutnya kita bikin relasinya. Di sini kita klik yang desain. Nah, kita susun ini dulu seperti ini. Kalau di sini jadinya seperti ini. Kita susun ini dulu. Seperti ini. Show and hide table. Lalu kita centang tugas obat dan transaksi obat. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini kita susun dulu jadi seperti ini. Kita atur create relationship. Dari ID pasien ke ID pasien ini. Di sini kita lagi generate discount. Ini juga kita ganti ke basket, lalu kita oke. Logo ID pasien, lalu kita oke. Bisa. Sini lalu kita oke.
Nah, kita susun lagi aja. Lalu kita buat ini juga ID obat ini, lalu kita pilih yang escape juga, lalu kita oke. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya, di sini kita disuruh untuk membuat tabel obat seperti ini. Langsung saja. Kita pilih obat, lalu tambahkan di sini. Kita buat seperti contohnya ini tadi. ID obat 1, lalu A001, nama obat, contohnya jin, harganya 20.000, stoknya 10, 2 A002, untuk obatnya amoxicillin, harganya 15.000, stoknya 20. Oke deh.
kita tambahkan tiga, kode obatnya A003, nama obatnya betadine, lalu harganya 7.000. Di sini mempunyai stok 5. Kita kirim. Begini. Di sini contoh kasusnya, misalkan seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Di sini langsung saja. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita pilih ke sini. Kita pilih ke trigger. Di sini misal kita masukkan tanggal jual. Di sini kita masukkan tabel transaksi obat. Lalu waktunya after, kejadiannya insert. Lalu kita kirim. Nah, ini sudah bisa ya. Obatnya dulu. Sini untuk transaksi obatnya. Ini. Sini saya pilih tambahkan. Di sini contoh ID transaksinya kita pilih 1, ID pasiennya Marsha, lalu ID obatnya amoxicillin, selanjutnya jumlahnya 1, total harganya 20.000. Rp15.000. Kita coba kirim. Nah, begini. Kita lihat di ID obatnya. Nah, ini sudah berkurang. Oke. Lalu kita coba lagi. Di sini misalkan ID transaksinya 2, ID pasiennya Farhan, lalu untuk ID obatnya ini jumlahnya 5 dengan harga 20.000. Sini coba kita kirim seperti ini. Lalu kita
Coba lihat. Nah, di sini untuk kami hasilnya sudah tinggal 5 ya, berkurang untuk transaksi yang tadi. Ini sekian video praktek dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.